Selamat datang di Telaah Mendalam kita kali ini. Nah, sumber yang Anda bagikan ini kan membawa kita ke Jazirah Arab, persis sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Kita akan coba selami nih, mulai dari geografi, politik, masyarakat, ekonomi, sampai agama di era yang kita kenal sebagai jahiliyah. Secara harfiah sering diartikan masa ketidaktahuan ya, maksudnya kondisi sebelum petunjuk ilahi gitu, dalam pandangan Islam. Misi kita kali ini memahami konteks yang melahirkan Islam. Dan langsung aja nih, ada fakta menarik dari catatan Anda. Lanskap Arab itu kan beragam ya. Ada gurun, oasis, pesisir. Ini artinya cara hidup orang-orangnya juga pasti sangat bervariasi. Bukan zaman yang statis ini, tapi penuh gejolak. Kayaknya sih menyiapkan panggung buat perubahan besar. Oke, yuk kita mulai dari politiknya dulu. Gambaran dari sumber Anda itu kayak mosaik pecah ya. Maksudnya, sebagian besar wilayah itu nggak punya pemerintah pusat. Didominasi suku-suku independen. Jadi loyalitas utama itu ke suku, bukan negara gitu ya. Konsep asabiyah ini kayaknya kunci banget. Tepat sekali, asobia atau ya kesetiaan kesukuan ini itu kuat banget. Saking kuatnya, kadang bisa mengesampingkan etika dan ya itu tadi, bikin perang antar suku terus-menerus. Nah, tapi menariknya, ini kontras loh dengan beberapa area lain. Di Mekah misalnya, oke, ada majelis tetua suku, namanya Meleta, tapi fungsinya lebih ke, cari konsensus aja. Nggak punya kekuatan eksekutif buat maksa. Beda lagi kalau kita lihat di selatan, kayak Yaman dengan kerajaan Saba dan Himyarit. Atau di utara dan timur, ada Nabatian, Lahmid, Ghassanid. Catatan Anda nunjukin kerajaan yang lebih teratur, lebih kaya. Jadi sebenarnya negara terpusat itu bisa ada di Arab waktu itu, cuma ya nggak merata. Fragmentasi ini penting Anda catat, karena ini bakal jadi kontras besar sama persatuan yang nanti dibawa Islam. Oke, dari politik yang pecah-pecah ini, saya jadi penasaran gimana kehidupan sosial orang-orangnya sehari-hari. Sumber Anda kayaknya ngelukisin dua dunia yang agak beda ya. Ada kaum Badui nomaden yang tangguh, pindah-pindah terus, jago perang. Terus ada masyarakat kota atau oasis yang menetap. Nah, di sini nih perbedaannya kayaknya tajam banget ya. Betul. Di komunitas yang menetap itu struktur kelasnya jelas banget. Ada elit, bangsawan suku, sama pedagang kaya itu di puncak. Terus di tengah ada kelas menengah, mungkin mantan budak atau orang yang terusir dari sukunya. Dan paling bawah, ya ada budak sama kaum miskin. Realitas sosialnya keras sih. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin itu mencolok banget. Catatan Anda juga akan menyoroti rendahnya status perempuan. Dianggap properti, bisa dijual dalam pernikahan, hak warisnya juga terbatas. Aduh, bahkan disebutin praktik yang mengerikan banget seperti pembunuhan bayi perempuan infantisida itu. Al-Quran secara eksplisit menyebut ini sebagai ciri zaman itu. Perbudakan juga merajalela. Sumbernya bisa dari perang, penculikan, atau utang. Kondisinya seringkali berat banget. Duh, dengar soal infantisida itu ngeri juga ya. Memang, dan ini poin krusial menurut saya dari sumber Anda. Kesenjangan yang dalam banget ini, kondisi perempuan dan budak yang rentan banget, ini kayaknya yang menciptakan semacam ruang kosong ya. Ruang sosial dan psikologis bagi pesan Islam nanti yang nawarin kesetaraan dan keadilan. Jadi ini bukan sekedar latar belakang biasa, tapi mungkin kunci kenapa pesan itu nanti begitu bergema, terutama di kalangan yang tertindas. Oke, setelah dengan kondisi sosial yang kompleks gitu, gimana sebenarnya cara mereka bertahan hidup secara ekonomi? Sumber Anda nunjukin gambaran yang ternyata cukup beragam juga ya. Ya, ekonominya nggak monoton kok. Ada yang pengembala nomaden itu. Terus ada pertanian intensif di oasis-oasis subur kayak Yatrib yang nanti jadi Madinah itu. Kan terkenal kurma sama gandumnya. Di pesisir ya jelas ada perikanan. Nah, yang vital banget seperti ditunjukin materi Anda, itu jalur perdagangan kemenyan. Itu jaringan kuno, darat sama laut, nyambungin Arab ke Mediterania, India, Afrika. Ini bawa kekayaan, tapi juga pertukaran ide pastinya. Selain itu, ada juga tambang perak di Yaman, terus bikin barang-barang dari kulit, ada juga sistem keuangan. Meskipun ya, praktik bunga atau riba itu marak banget, sesuatu yang nanti kan dilarang Islam. Soal peran Mekah sebagai pusat ekonomi ini, menariknya masih jadi perdebatan sih di kalangan sejarawan. Tapi signifikansi keagamaannya nggak diragukan.
Ka'bah sebagai tempat suci di mana kekerasan dilarang, itu bikin semacam zona aman yang penting buat perdagangan regional. Nah, ini nyambung nih, membawa kita ke aspek agama dan budayanya. Sumber-sumber Anda kan menggambarkan dominasi politeisme Arab ya, menyembah banyak dewa gitu kayak Hubal, Al-Lat, Al-Uzza, Manat, dengan Ka'bah di Mekah sebagai pusatnya, yang katanya penuh berhala sampai ratusan. Benar, itu lanskap dominannya. Tapi, penting buat dicatat dari info yang Anda kumpulkan, itu bukan satu-satunya keyakinan loh. Ada komunitas Yahudi yang lumayan besar, terutama di Hijaz sama wilayah Himyar di selatan sana. Terus ada juga komunitas Kristen di Najran, Arab Timur dan Utara. Dan yang nggak kalah penting, ada kelompok yang disebut Hanif. Nah, mereka ini orang Arab asli yang nolak politeisme. Mereka kayak mencari agama Ibrahim yang murni, yang monoteis gitu. Wah, menarik banget adanya Hanif ini. Jadi, ide tentang satu Tuhan itu sebenarnya udah mengudara ya istilahnya di Jazirah Arab sebelum Islam datang. Bukan sesuatu yang sama sekali baru gitu. Tepat sekali. Kehadiran Yudaisme, kekristenan, dan para Hanif ini bikin gagasan tauhid itu nggak sepenuhnya asing. Ditambah lagi, jangan lupakan kekuatan tradisi lisan mereka. Terutama puisi Al-Syi'r Al-Jahili itu. Puisi dihargai banget. Ini bikin masyarakat yang telinganya itu peka sama keindahan dan kekuatan kata-kata. Faktor yang relevan banget nanti ketika Al-Quran diwahyukan secara lisan, kan? Oke, nah mendekati masa kelahiran Muhammad, catatan Anda juga nyebut peristiwa penting kayak Tahun Gajah. Itu sekitar 570 Masehi ya, ketika pasukan Abraha dari Yaman gagal hancurin Ka'bah. Tahun ini sering dikaitin sama tahun kelahiran Nabi. Betul, dan narasi tradisional juga mencatat tanda-tanda lain ya, kayak berhala di Ka'bah pada jatuh, istana Persia runtuh, api suci Zoroaster padam. Terlepas dari validitas historis tiap detailnya gimana, cerita-cerita ini secara simbolis kayak nandain akhir tatanan lama gitu. Senjakala lah, dan fajar era baru yang akan datang. Jadi kalau kita simpulkan nih, Jazirah Arab pra-Islami adalah sebuah dunia yang rumit ya, terpecah secara politik, timpang secara sosial, beragam secara ekonomi, dan lanskap keagamaannya juga campur aduk. Iya, dan kalau kita coba tarik benang merahnya ya, kombinasi dari semua itu, ketidakstabilan politik, ketidakadilan sosial yang mencolok banget tadi, terus adanya paparan terhadap gagasan monoteisme, ditambah semacam pencarian spiritual di sebagian kalangan, nah inilah yang kayaknya menyiapkan panggung. Jadi pesan Islam tentang keesaan Tuhan, keadilan sosial, persatuan melampaui suku, plus tatanan hukum baru, itu seolah datang menjawab langsung tantangan-tantangan zaman itu. Memahami konteks ini bantu Anda kan buat mengapresiasi betapa transformatifnya dampak Islam di wilayah itu nanti. Oke, sebagai penutup nih, ini ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Mengingat betapa dalamnya akar loyalitas suku Asabiyah tadi. Dan gimana kepentingan ekonomi juga terkait banget sama penyembahan berhala di Ka'bah, kira-kira faktor sosial atau mungkin psikologis apa ya yang bikin orang-orang pertama itu rela mempertaruhkan segalanya demi ikut pesan monoteistik baru yang jelas-jelas menantang tatanan saat itu. Nah, itu sesuatu untuk direnungkan.